Perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 ini sebanyak 758.018 orang. Jadi ini adalah, formasi yang sudah fix ya. Formasi tahun 2022 yang sudah fix berasal dari usulan, masing-masing instansi, masing-masing daerah, baik itu kabupaten, kota, atau juga provinsi teman-teman. Jadi dipastikan teman-teman yang lolos P3K Guru tahun 2021 untuk yang tahap satu nanti akan segera pemberkasan teman-teman. Nah, bersamaan dengan yang tahap 2. Karena alokasi gajinya ini sudah masuk ya, sudah masuk, pada anggaran, nanti mulai Januari dibayarkan. Ini adalah dari Kementerian Keuangan. Diharapkan kepada, saudara ini maksudnya adalah untuk bupati, wali kota, dan juga gubernur untuk melaksanakan pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada, butir huruf 2A sesuai dengan hasil seleksi. Nah, butir 2A ini maksudnya teman-teman siapa? Yaitu yang peserta lolos seleksi P3K Guru 2021, baik itu yang, tahap satu maupun tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, sesama guru honorer, pada video ini kita akan berbagi kabar gembira untuk peserta seleksi P3K Guru tahun 2021. Ketika teman-teman itu melakukan pengecekan ya, itu nanti akan mendapatkan status kelulusan, itu diantaranya ada 4 status teman-teman. Yaitu yang pertama, mungkin saja teman-teman itu ada yang NIK dan atau nomor peserta yang Anda isikan itu tidak terdeteksi sebagai peserta tahap 2. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, teman-teman pastikan kalian sudah melakukan pemilihan formasi dan ikut ujian di tahap 2 ya. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan hal itu, namun terdeteksi belum terdaftar juga, tidak terdeteksi sebagai peserta tahap 2, teman-teman silahkan cek pakai HP. Nanti mulai tanggal 21, dikarenakan untuk pengumuman kelulusan ini ditunda teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, itu ada yang lulus dan juga mengisi formasi. Nah, bagi teman-teman yang lulus dan mengisi formasi, ini saya ucapkan selamat. Semoga saja nanti status lulus dan mengisi formasi ini tetap bertahan sampai teman-teman nanti mendapatkan pengumuman Pascasanggah yang nanti jadwal untuk terbarunya itu tanggal 31 Desember 2021. Nah, selanjutnya bagi teman-teman untuk poin nomor 3 dan juga nomor 4. Nah, di sini untuk peserta nomor 3 tidak dapat mengisi formasi, ini teman-teman mengalami kekalahan rankingan teman-teman, dikarenakan ada pesaing yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi, sehingga teman-teman di sini sebenarnya masuk dalam, kategori yang lolos passing grade, akan tapi tidak lolos formasi teman-teman, kalah rankingan. Namun di teman-teman yang bagian nomor 4 ini adalah tidak lulus ya, teman-teman ini tidak lolos passing grade dan juga teman-teman ini, kalah rankingan juga ya, karena kalau misalkan di sini tidak lulus itu adalah kita tidak lolos passing grade. Namun teman-teman, bagi teman-teman yang di sini belum lolos untuk seleksi P3K Guru tahun 2021, teman-teman tidak usah khawatir. Nah, pada video ini kita akan berbagi kabar gembira bagi peserta seleksi P3K Guru yang tidak lolos di tahun 2021. Kira-kira bagaimanakah penjelasannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, nah di sini kita ada sebuah informasi terbaru teman-teman, yaitu dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen, Perimbangan Keuangan, yang dikeluarkan tanggal 13 Desember tahun 2021. Nah, teman-teman di sini mengenai hal perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru ya, dalam alokasi DAU tahun 2022. Yang mana sobat-sobatnya, di sini surat ini ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Nah, ini teman-teman untuk informasinya yang di sini sehubungan dengan rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahun 2022 dapat disampaikan hal sebagaimana berikut teman-teman. Nah, pada video saya sebelumnya itu pernah saya sampaikan teman-teman bahwa untuk anggaran tahun 2022 itu pemerintah itu sudah menyiapkan yaitu untuk pengajuan formasi ya. Jadi masing-masing daerah kita, baik itu kabupaten kota ataupun, dari provinsi, itu sudah mengajukan formasi untuk nanti pengadaan P3K Guru di tahun 2022. Jadi bagi teman-teman yang saat ini nanti tidak lolos di tahun 2021, tidak usah khawatir, karena di tahun 2022 itu nanti, akan semakin banyak ya untuk formasi yang bisa kita lamar. Bagi teman-teman yang tidak lolos, nah sekarang ini teman-teman masih banyak waktu untuk belajar ya, sehingga nanti di tahun depan itu nanti teman-teman bisa lolos. Terkait tentang
video tersebut, itu silahkan teman-teman simak informasinya yang sudah saya sematkan di deskripsi. Nah ini teman-teman, untuk informasi yang pertama, nah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, telah ditetapkan dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2022 yang dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dasar dimaksud telah mempertimbangkan jumlah gaji pegawai ASN pada instansi daerah, rencana formasi ASND, dan kebijakan tunjangan hari raya serta kebijakan gaji ke-13. Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor sekian, tanggal 16 September, hal ini hal pembaharuan data perkiraan formasi ASN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022, rencana formasinya diperhitungkan terdiri dari yang pertama, formasi P3K Guru tahun 2021 diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 ini sebanyak 507.848 orang, teman-teman. Ini adalah formasi yang nanti mengisi ya di tahun 2021 ini. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa untuk formasi P3K Guru 2021 ini adalah 507.848 orang. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah untuk poin yang B. Ini adalah bagi teman-teman yang saat ini sedang gundah gulana dikarenakan tidak lolos ya di tahap 1 maupun tahap 2. Perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 ini sebanyak 758.018 orang, teman-teman. Jadi ini adalah, formasi yang sudah fix ya, formasi tahun 2022 yang sudah fix berasal dari usulan, masing-masing instansi, masing-masing daerah, baik itu kabupaten, kota, atau juga provinsi, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak lolos di tahun 2021, sebaiknya tidak usah berputus asa ya. Kita optimis, bahwa yang namanya rezeki tidak akan tertukar. Kalau misalkan nggak lulus tahun ini, di tahun depan itu ada formasi yang lebih banyak lagi, yaitu 758.018 orang. Ini adalah sudah fix ya, diajukan oleh pemerintah, daerah masing-masing. Itu adalah kemarin untuk pengajuan formasi tahun 2022 untuk P3K, itu maksimal kemarin diberikan batas ya, diberikan batas, itu adalah bulan November kemarin, teman-teman. Jadi sekarang sudah fix ya, nanti untuk tahun 22 formasinya sekian. Kemudian yang bagian kecil, teman-teman, perkiraan formasi P3K non-guru tahun 2022 ini sebanyak 184.239 orang. Nah ini teman-teman, ini adalah kesempatan yang terbuka sangat lebar ya untuk di tahun depan nanti. Nah berikutnya teman-teman, untuk yang ketiga, formasi P3K Guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir yang kedua ini, teman-teman. Nah A, B, dan C ini merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021. Nah, di mana kebutuhan gajinya ini telah diperhitungkan dalam alokasi, dalam alokasi DAU tahun 2021. Jadi untuk yang teman-teman lolos di tahun 2021 ini untuk gajinya ini sudah dialokasikan, teman-teman. Jadi dipastikan teman-teman nanti tahun 2021 ini sudah menerima SK P3K dan juga sudah menerima, pembayaran gaji ya. Nah ini teman-teman dibuktikan untuk yang, di sini poin A ini sudah dialokasikan, teman-teman. Nah ini, sebagaimana disampaikan itu ya kepada surat Dirjen Perimbangan Keuangan tanggal 25 Juli kemarin. Nah, hal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Kemudian yang keempat, berdasarkan kondisi tersebut, perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut. Nah ini, sesuai penjelasan pasal 11, ayat 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian. Kemudian, kebutuhan gaji pokok P3K Guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut, yang A, nah ini teman-teman untuk yang lolos tahun 2021 ya, sebanyak 14 bulan, teman-teman. Nah ini termasuk gaji dan tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13.
Jadi bagi teman-teman yang lolos P3K Guru tahun 2021, ini untuk tahun 2022 ini sudah dialokasikan gajinya itu sebanyak 14 bulan. Nah, 14 bulan itu dengan perincian yang 12 bulan ini adalah untuk gaji pembayaran P3K bulanan, kemudian untuk yang 2 bulan itu untuk pembayaran gaji ke-13 dan juga gaji ke-14 atau THR ya, tunjangan hari raya. Nah, ini teman-teman, dengan asumsi bahwa penggajian P3K Guru dimaksud pada tahun 2022 ini dimulai sejak tahun Januari 2022. Jadi dipastikan teman-teman yang lolos P3K Guru tahun 2021 untuk yang, tahap 1 nanti akan segera pemberkasan teman-teman. Nah, bersamaan dengan yang tahap 2. Karena alokasi gajinya ini sudah masuk ya, sudah masuk, pada anggaran, nanti mulai Januari dibayarkan. Ini adalah dari Kementerian Keuangan. Yang poin C, kebutuhan gaji pokok P3K Guru sebagaimana dimaksud pada huruf, B, ini adalah, ini teman-teman, dan kebutuhan gaji pokok non guru sebagaimana dimaksud huruf C, ini adalah berarti yang, untuk formasi tahun 2022 P3K Guru dan juga formasi 22 formasi P3K non guru, ini kebutuhan gaji pokoknya ini, nah ini teman-teman, dimaksud dalam itu sebanyak 3 bulan gaji ya, dengan asumsi bahwa penggajian P3K dimaksud pada tahun 22, ini mulai bulan Oktober 2022 teman-teman. Nah, Oktober, November, Desember. Jadi nanti untuk yang tahun 2022 nanti, teman-teman kalau lolos itu nanti pada bulan Oktober, November, Desember 22 itu akan, segera mendapatkan lembaran gaji. Dengan demikian dapat kita asumsikan bahwa untuk penerimaan P3K tahun 2022 itu nanti akan segera dilaksanakan, itu bisa jadi di awal tahun 2022 atau maksimal pertengahan teman-teman. Dikarenakan untuk bulan Oktober ini sudah menerima gaji ya, sudah dialokasikan yaitu sebanyak 3 bulan. Nah, kemudian di sini yang paling D, jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 dan tidak terserap sebagaimana dimaksud pada butir 3 menjadi pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian P3K apabila jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 tersebut lebih besar. Maka total kebutuhan gaji P3K tahun 2022 seluruhnya bersumber dari dana yang telah diperhitungkan DAU 2021. Jadi teman-teman kita nggak perlu khawatir untuk teman-teman yang lolos maupun tidak lolos ini nanti rezekinya tidak akan tertukar teman-teman. Kita yakin saja, kita positive thinking terhadap pemerintah ya. Jumlah formasi P3K dan kebutuhan gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU 2022 untuk masing-masing daerah sebagaimana pada lampiran. Nah, tentunya lampiran ini yang memiliki adalah masing-masing kabupaten kota dan juga provinsi teman-teman. Selanjutnya, sesuai penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, pembayaran gaji P3K Guru tahun 22 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib pemerintah daerah paling sedikit adalah 25% dari dana transfer umum ya atau DTU untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, penyediaan layanan publik antara daerah dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut teman-teman, diharapkan kepada, saudara ini maksudnya adalah untuk bupati, wali kota, dan juga gubernur untuk melaksanakan pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada, butir huruf 2A sesuai dengan hasil seleksi. Nah, butir 2A ini maksudnya teman-teman siapa? Yaitu yang peserta lolos seleksi P3K Guru 2021, baik itu yang tahap 1 maupun tahap 2. Nah ini adalah, didesak teman-teman daerah yaitu untuk segera, mengangkat ya. Nah ini hasil seleksi yang telah dilaksanakan 2021 serta merealisasikan penggajian P3K dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi tersebut teman-teman, untuk P3K merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat e-market teman-teman. Sehingga tidak, dapat digunakan untuk belanja lain. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita tetap akan diangkat ya, dan nanti mendapatkan pembayaran gaji semestinya yang menjadi hak kita teman-teman. Sebagai informasi dapat disampaikan bahwa, DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan.
Dan untuk menjaga integritas, maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat pegawai DJPK. Demikian disampaikan informasi ini, diucapkan terima kasih. Nah, di sini surat ini dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, ditandatangani secara elektronik ya, Asra Primanto Bakti. Demikian teman-teman, informasi kabar gembira, baik itu bagi teman-teman yang lolos P3K tahun 2021, ataupun juga nggak yang lolos, ini nanti tahun 22 ini semakin banyak. Dan semua sudah teralokasi untuk dananya teman-teman. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.